Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniawati dengan NIM 11502190074. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Nah, di sini saya ditugaskan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Mansur MPDI, dengan mata kuliah bermain, cerita, dan menyanyi. Nah, pada kali ini saya akan bercerita tentang sang kakek dan pencuri rambutan. Nah, sang kakek ini adalah orangnya sederhana dan baik hati, dan dia juga penyabar. Nah, dia juga tinggal bersama seorang istri di rumah yang sederhana pula. Nah, pada suatu ketika ia mendapat sebuah pohon rambutan di depan rumahnya. Walaupun hanya beberapa pohon saja, rambutan itu ada yang sedang berbuah. Nah, si kakek ini mencoba untuk mengambilnya, lalu kemudian dia membawanya dan memberikan kepada sang istri. Nah, keesokan harinya si kakek itu pergi lagi ke pohon rambutan ya. Nah, tetapi di dalam dekat rumahnya itu, pohon rambutannya itu, dia terlihat pohon rambutannya itu hanya tinggal sedikit. Nah, kemudian si kakek bercerita dalam hati, ini sepertinya rambutannya udah ada yang ngambil. Nah, kemudian dalam hati dan pikiran si kakek itu berbicara seperti ini ya dalam hatinya. Kasihan orang yang mengambil rambutan ini, mungkin dia dengan susah payah untuk mengambilnya. Dilihat dari pohonnya yang besar, kemudian pohon tangkalnya yang licin, dan buahnya juga tidak seberapa. Nah, tetapi si kakek itu setahu mungkin pohonnya itu, rambutannya itu ada yang ngambil. Nah, si kakek itu tidak punya hati untuk mengintipnya atau melihatnya, tetapi si kakek itu dalam hatinya hanya merasa kasihan sama orang yang mengambil pohonnya tersebut. Nah, kemudian si kakek itu pulang ke rumahnya dan menceritakan tentang keadaan rambutannya ya yang sudah ada yang mengambil. Nah, kemudian si kakek bercerita kepada istrinya, "Ibu, ini buahnya." Kata si ibu, "Kok ini cuma sedikit?" "Iya Bu, habisnya sepertinya ada orang yang telah mengambil buah rambutan kita." Kemudian si ibu berbicara, "Ya sudah Pak, jikalau itu pun ada yang mengambil, kita ikhlaskan saja dan biarkan saja orang itu apabila dia ingin mengambilnya kembali, karena mungkin dia yang lebih memerlukan buah rambutan tersebut." Nah, itu pesan dari seorang istri terhadap kepada sang kakek. Nah, kemudian keesokan harinya lagi si kakek menyimpannya tangga di depan di bawah pohon rambutan tersebut. Nah, untuk apa? Si kakek dalam hatinya bicara seperti ini, "Saya kasihan kepada orang yang telah mengambil rambutan tersebut. Akan saya simpan tangga di bawah pohon tersebut supaya dia gampang untuk mengambilnya, dan saya ikhlas kalau dia mau mengambilnya kembali." Kemudian keesokan harinya juga si pencuri itu datang lagi kepada pohon rambutan yang akan dia taiki. Nah, sebelum pencuri itu mengambil buahnya tersebut,
Terus dalam hatinya si pencuri bilang seperti ini, kok ini ada tangga? Apa mungkin kakek itu yang sudah menyimpan tangganya di bawah pohon? Kemudian lelaki itu tidak sempat mencuri, tidak sempat mengambilnya lagi. Tetapi si pencuri itu datang ke rumahnya untuk mengambil rambutan yang ia curi pada hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian si pencuri itu datang ke rumahnya, ke rumah sang kakek. Sebelum dia datang ke rumah sang kakek, dia bertanya-tanya dulu. Nah, karena pemuda ini bukan asli orang orang sini ya, tetapi dia sedang membara. Nah, kemudian si pencuri itu datang ke rumah sang kakek, mengembalikan buahnya dan sekaligus meminta maaf kepada sang kakek karena saya telah mencuri rambutan pemilik sang kakek tersebut. Dan kemudian si kakek bukan bukan memarahi si pencuri, tetapi dia memberikan buahnya yang sudah diambil tadi kepada pencuri tersebut. Nah, dari kisah ini, jikalau ada seorang pencuri, maka janganlah kita terlebih dahulu menghakimi dia sendiri. Alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada sang pencuri ya, jangan langsung dikasih jangan langsung dikasih apa-apa. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.